Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 866. Oh, aku akan kembali. Lin Yu hendak mengatakan bahwa dia akan segera kembali, tetapi sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya langsung berubah. Dan dia sepertinya menyadari apa yang dikatakan Jiang Yan barusan bahwa dia dan Ye Qingmei tidak kembali. Hati Lin Yu berkedut, dan buru-buru bertanya, "Kakak Yan, maksudmu kakak senior belum kembali?" "Ya, bukankah kalian pergi bersama? Kenapa dia kembali jika kamu tidak kembali?" Jiang Yan di ujung telepon agak tidak jelas, jadi tanya. Lin Yu gemetar tiba-tiba, dan buru-buru menundukkan kepalanya dan melirik arlojinya. Ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di wajahnya. Sudah hampir 2 jam sejak dia dipisahkan dari Ye Qingmei. Dan dalam 2 jam, Ye Qingmei belum pulang. Tahukah Anda, meski proyek bioteknologi Li tidak dekat dengan rumah mereka, hanya butuh waktu 30 hingga 40 menit tanpa macet. Kalaupun macet, hanya butuh 1 jam, sekarang sudah 2 jam. Ye Qingmei bahkan belum kembali. "Hei, Jiarong, ada apa? Kenapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu mengemudi?" Melihat bahwa Lin Yu tidak berbicara, Jiang Yan di ujung telepon tidak bisa membantu bertanya dengan beberapa keraguan. "Ah, ya, Saudari Yan, aku sedang mengemudi, terlalu bersalju, aku tidak akan memberitahumu, kita akan masuk kembali sebentar lagi." Agar tidak khawatir Jiang Yan, kata Lin Yu buru-buru, menahan kepanikan di dalam hatinya. "Oke, kalau begitu perhatikan keselamatan di jalan, pelan-pelan dan pelan-pelan." Jiang Yan buru-buru berkata, "Saya sedikit khawatir karena saya tidak bisa menelepon untuk menjernihkan alis, jadi saya menelepon Anda." Mendengar Jiang Yan mengatakan bahwa telepon Ye Qingmei tidak dapat tersambung, jantung Lin Yu tiba-tiba berdebar lagi, dan hatinya terasa seperti hendak melompat keluar. "Tahukah Anda, bahwa mobil Lincoln memiliki pengisi daya? Ponsel Ye Qingmei dapat langsung diisi saat mati. Suhu di dalam mobil nyaman, dan tidak ada kasus di mana ponsel membeku dan habis seperti terakhir kali." Jadi saat ini, Lin Yu sudah panik. Setelah menutup telepon, dia tidak bisa membantu tetapi mulai memikirkannya, apakah Ye Qingmei mengalami sesuatu yang tidak disengaja? Mungkinkah jalannya terlalu licin dan ada kecelakaan mobil? Atau bertemu orang jahat? Semakin dia memikirkannya, semakin panik Lin Yu, dan dengan cepat berjalan menuju kendaraan off-road di depan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pergi, kirim aku kembali ke kota." "Ada apa, Jiarong? Apa yang terjadi?" Saat Han Bing bertanya, dia dengan cepat menyapa anak buahnya dan menyuruh mereka bergerak cepat, dan kemudian dia dengan cepat naik ke mobil sendiri. "Mungkin ada yang salah dengan Qingmei." Lin Yu dengan cemberut memberitahu Han Bing tentang apa yang terjadi, dan kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ye Qingmei. Seperti yang dikatakan Jiang Yan, saat ini ponsel Ye Qingmei dimatikan dan tidak bisa dihubungi sama sekali. "Jangan khawatir, kami akan segera kembali sekarang." Han Bing buru-buru berkata kepada Lin Yu, mungkin tidak ada yang salah dengannya, mungkin karena hujan salju yang lebat hari ini, jalan terlalu tertutup, jadi dia tidak bisa kembali. Sedangkan untuk teleponnya dimatikan, mungkin listriknya mati, dia tidak mengetahuinya. "Ya, Chief He, ketika kita baru saja datang, banyak jalan menuju kota diblokir, dan ada juga banyak kecelakaan mobil. Nona Ye mungkin terjebak di jalan." Seorang anggota Departemen Pesawat Militer yang duduk di belakang juga buru-buru memberi Lin Yu kenyamanan di kursi penumpang. Ketika mereka datang, mereka memang melihat bahwa sebagian besar lalu lintas jalan raya hampir lumpuh. Karena hari ini adalah tahun baru, banyak orang yang keluar jalan-jalan bersama sanak saudara atau makan di malam hari, sehingga terlalu banyak mobil di luar. Akibatnya, akan turun salju lebat,
sehingga tak terelakkan akan terjadi kelumpuhan lalu lintas. Untungnya, tidak banyak orang yang berjalan ke pinggiran, dan mereka berada di jalan kecil, sehingga mereka bisa cepat sampai di sini. Semoga saja. Lin Yu berkata dengan wajah tenang, dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Seperti yang dikatakan Han Bing dan yang lainnya, Ye Qingmei memang diblokir di jalan, tetapi tidak di mobilnya. Pada saat ini, lalu lintas di sebagian besar ibu kota hampir lumpuh, dan Zhang Yitang, yang sedang bergegas ke pusat kota, sedang duduk di dalam mobil dengan cemas melihat arlojinya, dan bertanya kepada pengemudi, seberapa jauh jaraknya dengan kakak laki-laki saya. Pengemudi melirik ke arah navigasi dan buru-buru berkata, masih ada 12,3 km. 12,3. Saat Zhang Yitang hendak menganggukkan kepalanya untuk setuju, tiba-tiba kulitnya berubah, dan kemudian dia menamparkan kepala pengemudi dengan tamparan yang keras, dan memarahi dengan marah, "Persetan dengan ibumu, saya bertanya seberapa jauh kamu 40 menit yang lalu, kamu berkata 12,4 km, ini membutuhkan waktu 40 menit untuk berjalan 100 meter. Pengemudi itu menciutkan lehernya dengan ngeri, dan berkata dengan sedih, "Zhang, Tuan Muda Zhang, saya tidak dapat melakukannya. Dengan begitu banyak mobil, saya hanya ingin pergi, tetapi saya tidak dapat pergi." Memang, daerah sekitarnya penuh dengan mobil pribadi, dan semua orang telah terjebak di ruas jalan ini selama puluhan menit. Mungkin ada kecelakaan mobil di depan, atau tidak akan lama lagi. Wanita muda di kursi belakang mobil melirik keluar jendela dan berkata dengan suara yang dalam, "Persetan dengan rumput, begitu kembali." Zhang Yitang berteriak dengan marah ketika ponselnya berdering tiba-tiba, dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah kakak laki-lakinya, dan buru-buru mengangkatnya. "Hei saudara Yitang, kok sudah lama sekali dan belum kembali?" Suara Zhang Yihong di ujung telepon bertanya dengan penuh semangat. "Jangan sebut itu, sialan, aku tidak tahu apa yang terjadi di persimpangan ini, sudah lama diblokir." Zhang Yitang berteriak dengan marah, "Tapi ini tidak jauh, hanya 12 km darimu. Di mana Ye Qingmei? Apakah kamu menangkapnya?" Zhang Yihong lalu bertanya. "Itu ada di tanganku, hei, saudara. Apakah kamu tidak khawatir aku melakukan sesuatu?" Zhang Yitang berkata dengan penuh kemenangan, "Jangan khawatir, saya berjanji akan mengirimnya ke tempat tidur Anda dalam keadaan utuh." "Omong kosong apa?" Zhang Yihong di ujung telepon berkata dengan suara yang dalam. "Saudaraku, jangan berpura-pura menjadi pria terhormat saat ini." Zhang Yitang buru-buru berkata, "Kamu tidak tahu, aku baru saja berbicara dengan semurah ini di jalan." "Tidak, aku berbicara dengan Ye Qingmei ini, dia tidak makan keras, dia selalu peduli tentang He Jiarong itu, jadi kamu cukup memberinya nasi mentah untuk dimasak, bersikaplah dewasa. Lebih baik biarkan dia hamil anakmu. Kalau begitu, mau atau tidak, ini hanya masalahmu." Zhang Yihong di ujung telepon mendengar kata-kata saudaranya. Wajahnya tiba-tiba suram, matanya tiba-tiba meledak menjadi kebencian yang besar, dia tidak menolak lagi, itu adalah persetujuan, ya, biarkan Ye Qingmei membawa dirinya sendiri nak, lihat bagaimana dia merindukan He Jiarong itu. Kemudian Zhang Yihong bertanya kepada Zhang Yitang, "Bagaimana dengan bayangan iblis, apakah dia kembali bersamamu?" "Tidak, dia membantuku menuntun anak He Jiarong itu pergi, yang berbeda dari arahanku." Zhang Yitang buru-buru berkata. Saat dia berbicara, pengemudi telah menyalakan mobil, dan melihat bahwa persimpangan di depannya telah dibersihkan, dan polisi lalu lintas sedang mengatur lalu lintas agar mobil-mobil di jalan melintas dengan lambat. Dia tidak akan melawan He Jiarong. Zhang Yihong berkata dengan nada serius di ujung telepon yang lain, bagaimanapun, dia tahu bahwa bayangan iblis bukanlah lawan Lin Yu. "Tidak, kataku padanya, biarkan dia memimpin He Jiarong pergi, tidak perlu melawan He Jiarong." Zhang Yitang berkata dengan percaya diri,
dan kemudian berkata dengan bangga, selanjutnya, bahkan jika dia bertarung melawan He Jiarong, dia tidak bisa mati juga. Meski dia mengatakan itu, tapi dia baru saja kembali hidup dan mati. Tidak begitu baik. Zhang Yihong bergumam dengan tenang. Jangan khawatir, saudaraku, dia pasti baik-baik saja. Zhang Yitang berjanji dengan antusias, dia hanya menyelinap ke He Jiarong si idiot itu untuk bersenang-senang. Oke, kalau begitu cepat. Zhang Yihong menjawab dengan suara yang dalam. Nah, segera. Zhang Yitang melihat keluar jendela dan melihat bahwa mobil itu telah melewati persimpangan yang paling padat. Dia tidak bisa menahan nafas lega, mengarahkan pengemudi ke jalan pintas di sampingnya. Meski jalan pendek ini hanya memiliki 2 jalur, namun saat ini sangat sedikit kendaraan, dan Anda bisa langsung menuju ke rumah kakak laki-lakinya dengan berbelok dari ujung jalan. Ketika mobil melaju ke persimpangan dan menunggu lampu lalu lintas, Zhang Yitang menatap Ye Qingmei, yang tidak sadarkan diri, dan melirik ke pinggang ramping dan pahanya yang bundar. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menelan. Kalau bukan karena wanita yang disukai kakak tertuanya, dia pasti sudah berurusan dengan Ye Qingmei. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara keras, dan tubuh mereka bergetar hebat. Zhang Yitang menggigil ketakutan. Dia dengan cepat berbalik dan menoleh ke belakang dan menemukan ada roti rusak yang didorong ke belakang mobil mereka.